Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzami wal mukarram Qur'an para sahabat wa muslimin yang musahib wal fatah ja'arifin radallahu ta'ala an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia. Masih ayat yang kemarin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul kepada mereka agar membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, karena sebelumnya mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar tentang ta'lim kitab wal hikmah, bahwa sang utusan itu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Sebelumnya kita sedikit memahami apa itu Alkitab, maka sekarang kita mencoba fokus pada ta'lim al-hikmah, yaitu pengajaran Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu secara bahasa artinya kebijaksanaan, wisdom kata orang kulon ya. Tetapi hikmah di sini bukan bersifat intelektual ya Bapak Ibu, tapi hikmah yang masuk bersifat spiritual. Karena itu kalau kita mendapatkan istilah hikmah di dalam ilmu tasawuf, di dalam kitab Miftahus Sudur ini, maka lintasan batin kita, hikmah yang dimaksud adalah spiritual wisdom, kebijaksanaan spiritual. Ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Atau dalam istilah yang lebih khusus, hikmah itu adalah ma'rifah. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, kalimat hikmah ini seringkali digandingkan dengan ma'rifat. Al-hikmah wal ma'rifah menunjukkan hikmah itu adalah ma'rifat, walaupun nanti akan ada perbedaan di mana ma'rifat ini adalah sumber hikmah. Ma'rifat adalah mata air hikmah. Dengan ma'rifat otomatis terbit kebijaksanaan spiritual, terbit hikmah dari dalam batin kita. Jadi seakan-akan kita membaca langsung hikmah-hikmah yang tertulis di dalam tulisan-tulisan Alkitab yang terdapat di dalam batin kita ya. Nah ini sebelumnya. Makanya di dalam ayat tadi ta'lim kita bahwa hikmah mengajarkan Alkitab baru hikmah. Jadi Alkitab dulu baru Al-Hikmah. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi makrifat itu adalah sumber mata air hikmah. Ketika energi makrifat di batin itu sangat kuat, akan mengalirlah hikmah-hikmah dari batin kita termanifestasi di dalam lisan dan perbuatan, dalam ucapan dan tingkah laku kita. Ucapannya, bila seseorang itu memiliki hikmah spiritual, ucapannya menjadi ucap nyata. Apapun yang dia ucapkan akan menjadi nyata. Perbuatannya menjadi semakin amazing, semakin menakjubkan. Jadi dengan al-hikmah itu, seseorang yang memiliki hikmah itu terlihat seperti seseorang yang sakti mandraguna. Ya jelas ya, apapun yang diucapkan jadi nyata. Tanah jadi batu seperti Sunan Kalijaga. Energi kuanta vibrasi menjadi burung cendrawasih oleh Pangersa Abah Anom. Jadi kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Hikmah itu hanya saja Bapak Ibu sekalian, sedihnya, ironinya, zaman sekarang ini hikmah seringkali diartikan sebagai ilmu kesaktian. Datang ke al-hikmah agar sakti katanya, agar laris dagangannya, dapat ilmu kewibawaan untuk penglarisan usaha, agar terlihat lebih cantik di dalam pandangan banyak orang, pembentengan diri dan sebagainya. Ini ilmu hikmah katanya, ilmu wali. Wah ini kan jadi kacau sekali ya Bapak Ibu. Sehingga pengertian hikmah di dalam Al-Quran, pengertian hikmah yang dimaksudkan oleh para sufi menjadi kacau balau, menjadi tidak jelas pengertiannya karena terkontaminasi oleh pengertian hikmah untuk ilmu-ilmu kesaktian itu. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki hikmah itu memang akan menjadi sakti mandraguna, baik hikmah di dalam ilmu hikmah yang umum tadi maupun hikmah di dalam ilmu tasawuf tarekat. Memang ilmu hikmah itu akan menjadikan seseorang terlihat sakti mandraguna.
Namun demikian Bapak Ibu, ilmu hikmah yang umum yang tidak jelas tadi dengan ilmu hikmah yang dimaksudkan di dalam tasawuf tarekat itu sangat berbeda sekali. Nah sekarang coba kita lihat sedikit perbedaan hikmah yang dimaksud di dalam tasawuf tarekat dengan hikmah pada umumnya. Nah tadi sedikit sudah dijelaskan bahwa sumber mata air hikmah itu adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah sumber berkeluarannya, bermunculannya ilmu-ilmu hikmah tadi. Jadi kunci untuk memahami hikmah secara tasawuf tarekat adalah ma'rifat. Kita harus paham ma'rifat itu apa. Ma'rifat itu pengetahuan, dari kata arafa yang arifu, mengetahui. Ma'rifat artinya pengetahuan spiritual. Seorang arif artinya kenal, seorang yang mengetahui, hanya menyadari. Ketika cerdas hanya mengetahui, hanya menyadari, dia seorang arif, dia cerdas spiritual, dia ahli ma'rifat. Nah, tetapi kita kadang-kadang bingung, kok arif begitu saja hanya mengetahui, hanya menyadari? Karena kita belum bisa membedakan batin ma'rifat dengan batin intelektual. Kalau batin intelektual itu kan ada mengetahui juga, tapi dilanjutkan, dia menganalisis yang diketahuinya, menilai, mengomentari. Kalau ma'rifat, batin arif itu hanya mengetahui, tidak ada aktivitas intelektual setelah itu, hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya arif. Maka tentu saja agar kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai ma'rifat, mengenai keadaan batin arif, maka tiada lain cara yang paling hebat, yang terdahsyat adalah kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Ya, kita harus duduk meditasi tawajuh. Ini cara yang terhebat untuk mengetahui apakah batin kita batin arif atau batin intelektual. Kita akan bisa mengetahui mana yang lebih kuat kekuatannya di dalam batin kita, antara kekuatan batin intelektual dengan batin ma'rifat atau batin spiritual kita. Maka ketika kita duduk diam tawajuh yang lama itu, batin gelisah, kita tidak mampu duduk lama, maka itu tanda aktifnya batin intelektual kita. Kita aktif berpikir, menilai, menghayati, merenung, menganalisis di dalamnya. Oh, saya tidak berpikir. Ya, mungkin Anda tidak berpikir sadar, dan saya main, tapi berpikir bawah sadar, dan saya main. Jadi orang berpikir di bawah sadar ini yang paling susah Bapak Ibu ya. Orang mungkin bisa tidak berpikir sadar, tetapi seringkali gagal ketika tidak berpikir di bawah sadar. Jadi yang dimaksud di sini adalah tidak berpikir di bawah sadar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau batin bawah sadarnya aktif, berpikir di alam batin bawah sadar, nah ini bukan batin ma'rifat, ini batin intelektual. Karena bila batin ma'rifat itu sangat kuat, kesadarannya sangat kuat, dia hanya mengetahui, hanya menyadari, dia mampu memelihara keadaan batin spiritualnya dengan hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya arif. Wah, itu pasti duduk diam tawajuhnya bisa sangat lama loh Bapak Ibu sekalian, sangat lama, bisa berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Ya, Bang Sahabat Ano 2 minggu, Bang Syabul Qadir Al-Jilani 3 tahun. Berarti ketika batin arif itu bertenaga kuat, wah duduk diam tawajuhnya bisa sangat lama. Nah, batin arif atau batin ma'rifat inilah yang menjadi sumber hikmah tadi. Jadi kalau ada orang bijak malah mengaku sebagai syekh mursyid, maka coba kita perhatikan bagaimana duduk diam tawajuhnya. Bila duduk diam tawajuh 1 jam saja sudah bisa goyang sana goyang sini, berarti batin intelektualnya masih kuat. Makanya tidak kuat. Kalau batin ma'rifatnya kuat, pasti dia teguh duduk diam tawajuhnya. Ya, karena kalau batin intelektual masih kuat, 1 jam itu sangat sulit sekali ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi ini berjam-jam, berhari-hari, wah tidak akan mampu kalau batin intelektualnya masih kuat. Sebetulnya perihal ini sangat banyak saya jelaskan di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Silahkan didalami, terutama di episode tentang zikir sir dan episode syekh mursyid. Ada banyak saya jelaskan perihal keadaan 2 batin ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang dimaksud di dalam tasawuf tarekat adalah hikmah yang muncul dari batin yang arif, batin ma'rifat atau batin spiritual. Untuk mengetahui bagaimana keadaan batin ma'rifat ini, cara yang paling hebat adalah duduk mematung di dalam meditasi tawajuh. Makin teguh, makin lama duduk tawajuhnya, maka itu pertanda batin ma'rifatnya benar-benar sangat bertenaga dan powerful. Namun bila 1 jam duduk diam tawajuh saja sudah gelisah, badan goyang sana goyang sini, banyak pikiran, maka itu merupakan pertanda masih kuatnya batin intelektualnya dan masih lemahnya batin ma'rifatnya.
Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam wal mukarram birakum parsabanum sayyidi syamas sahib wa fataju arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.